Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita memulai akan ibadah kita lebih lanjut, mari kita mengambil sikap yang baik. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Mari Bapa bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu Tuhan hadir. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan lewat online boleh menyenangkan hati Tuhan. Jamah hati kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memuji memuliakan nama Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lawat, Tuhan pimpin. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan memberi penjelasan mengenai Yesus dan perempuan dan wanita bersinah yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Namun adik-adik, kita boleh sama-sama kita mendengarkan sebuah video. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah.
jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik, itulah kasih Yesus kepada wanita yang bersinah. Yesus tidak mengambil bagian untuk menghakimi, untuk melempari batu kepada perempuan yang bersinah, melainkan Yesus mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkannya. Itulah motivasi Rema sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita juga harus memperoleh teladan daripada Yesus Kristus. Ketika teman kita berbuat salah, kita jangan menyalahkannya. Mari kita memberi motivasi sehingga teman-teman yang bersama-sama dengan kita, boleh dia juga diampuni, boleh dia juga dapat kasih, boleh dia juga memperoleh keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita dalam minggu ini adalah yang terambil dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang berkata demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.